Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, kita akan kembali update video atau berita dari Gaza, saudara-saudara kita di sana yang alhamdulillah sekarang mereka sedang berbahagia, gencatan senjata berjalan dengan lancar walaupun ada sebenarnya sedikit-sedikit insiden. Kali ini kita akan menyoroti guys ya kebahagiaan para rakyat di Gaza ini dengan apa yang terjadi di Amerika sana, tepatnya di Los Angeles ya. Sangat berbanding terbalik sebenarnya keadaannya, dimana kalau kita melihat ke Los Angeles itu bagaikan Gaza. Orang-orangnya bersedih di sana, orang-orangnya tidak tahu arah hidup, mereka harus kemana. Ada yang numpang di rumah orang gitu, dan walaupun situasinya sama di Gaza pun sama kayak gitulah, secara mereka tidak punya rumah, gedung-gedung hancur, tapi rakyat Gaza masih memiliki sebuah kebahagiaan karena yang utama dari itu semua adalah rasa aman itu sendiri ya. Jadi perbedaannya adalah kualitas orangnya sendiri guys, kualitas orangnya yang ada di tempat yang sama lah istilahnya, yang hancur lebur, tapi kualitas orangnya yang berbeda gitu. Di Gaza orang-orangnya penuh keimanan, mereka walaupun mereka mungkin ditinggalkan oleh keluarga, tidak punya rumah lagi, di sekitar mereka hanya puing-puing saja, tapi dengan tercapainya gencatan senjata ini mereka tetap mensyukuri. Itu yang paling terbesar, yang paling mereka harapkan selama ini gitu. Lain dengan di Los Angeles ya, kalau kita lihat mereka penuh keputusasaan gitu. Kemiripan ini sebagai ini aja sih, kita apa ya, bukannya mensyukuri juga apa yang terjadi di Los Angeles, tapi setidaknya ini menjadikan pelajaran atau ibroh ya. Ada hikmah gitu di balik semua ini gitu. Ribuan warga Los Angeles cemas mencari tempat tinggal baru seusai rumahnya habis terbakar. Terlebih harga sewa rumah semakin melonjak seusai bencana itu melanda Los Angeles selama 2 pekan. Dikutip dari Reuters, tercatat lebih dari 10.000 bangunan hancur di daerah pemukiman Pacific Palisades dan Altadena. Akibat kebakaran itu, harga sewa melonjak dan ketidakpastian atas penyelesaian asuransi. Kondisi itu membuat warga Los Angeles dihantui rasa cemas karena ketidakpastian tersebut. Seorang warga, John Adolf, meninggalkan rumah mereka di Altadena selama seminggu. Ia mengaku bersyukur karena keluarganya selamat dari kobaran api. Namun ia mengaku tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk melanjutkan hidup. Hal senada disamapikan Kate Alexandria yang harus berbagi rumah sementara dengan orang lain. Bahkan ia harus mengonsumsi sekira 40 obat berbeda untuk mengendalikan gejala nyeri akibat disabilitas. Ia pun harus menebus resep obat itu dan menghabiskan biaya ratusan dolar. Kita lihat guys, Santa Anita ya. Ya. Kita lihat perbedaannya guys. Menangis, tangisannya sama, mungkin menangis sama, tapi di Gaza mereka menangis bahagia gitu. Dan kalau kita lihat dari sisi Israelnya ya, Israel sendiri seperti yang saya bilang ya, mereka diolok-olok oleh netizen dari seluruh dunia dengan kekalahan mereka ini. Tapi namanya Israel ya tetap guys, mereka tetap ada apa ya, sifatnya memang kayak gitu ya. Mereka selalu orangnya melawan gitu, ngeyel gitu orangnya, apa ya, batu lah ya, batu. Tetap mereka membunuh, saat gencatan senjata pun ada warga yang terbunuh guys. Dilaporkan pasukan Israel diolok-olok lantaran kekalahan Zionis di Gaza. Dalam video yang beredar, Komandan Batalion Beit Hadon, Brigade Al-Qassam menyebut Israel tak mampu mencapai tujuan di Gaza. Yakni Hussein Fayyad atau Abu Hamzah itu menyebut pasukan pendudukan Israel hanya mendapatkan batu.
Selain batu, menurut Fayyad, pasukan pendudukan Israel hanya mendapatkan kehancuran dan menderita kerugian. Ya, besar Menurutnya, banget kerugian. Gaza merupakan negara yang tak bisa dipatahkan. Lanjut, sang komandan itu menyebut pertempuran tentunya memiliki tujuan. Iya. Lantaran tindakannya tidak mencapai tujuan, maka Israel disebut mengalami kekalahan dan kegagalan strategis dalam perang di Gaza. Diketahui persembahan dengan Israel diolok-olok, dikabarkan tentara pendudukan Israel Rabu 22 Januari 2025 mengakui kesalahannya. Jadi IDF mengakui kesalahannya soal pernyataan yang dikeluarkan pada 8 bulan lalu. IDF menyebut saat itu pasukannya melikuidasi Hussein Fayyad, sang komandan batalion Beit Hanon di Brigade Al-Qassam. Ya, mereka diolok-olok. Terlebih juga ada satu video beredar ya, di mana mereka pernah mengklaim telah membunuh komandan Hamas ya. Tapi setelah gencatan senjata ini mereka muncul gitu guys. Orang-orang yang mereka cari, yang mereka klaim bunuh itu muncul di tengah-tengah masyarakat. Dan ini makin mencoreng nama dari Israel sendiri guys. معركة وممكن البعض اللي عندهم خسائر بيقول وين النصر ومش وين النصر. المعارك هي أهداف. Kemunculan Komandan Hamas Hussein Fayyad di Gaza Utara baru-baru ini membuat publik terkejut. Pasalnya, Israel sebelumnya mengklaim telah membunuh Fayyad dalam peperangan. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 23 Januari, Fayyad muncul dalam sebuah pemakaman di Gaza Utara dan berbicara kepada wartawan. Ia berpendapat bahwa Israel dapat dikalahkan meski punya sederet senjata canggih. Fayyad menyebut apa yang sedang berlangsung di Gaza saat ini menjadi tanda bahwa Hamas menang terhormat. Iya. Komentarnya diduga merujuk pada gencatan senjata yang dimulai sejak Minggu 19 Januari kemarin. Lebih lanjut, Al Jazeera mengutip pernyataan militer Israel yang menyatakan bahwa Fayyad kemungkinan masih hidup. Militer menyebut temuan intelijen bahwa Fayyad terbunuh tidak cukup akurat. Hal ini berbanding terbalik dengan klaim yang dibuat pada Mei 2023 lalu bahwa Fayyad tewas di terowongan bawah tanah kota Jabalia akibat serangan Israel. Fayyad sendiri adalah pemimpin batalion Beit Hanon Hamas. Ia dituding bertanggung jawab meluncurkan rudal anti-tank ke Israel selama perang berlangsung. Ya, itu guys, berita update dari Gaza ya, dari saudara kita di sana. Kita anggap ini sebagai sebuah kemenangan untuk rakyat Gaza di sana. Kenapa bisa disebut kemenangan? Karena di sini juga yang paling diuntungkan tentu bukan Israel, guys. Gencatan senjata ini yang paling diuntungkan adalah warga Gaza sendiri. Sebenarnya mungkin mereka juga untung dalam hal mereka menekan kerugian yang terus-menerus gitu. Karena mereka terus merugi, akhirnya di stop lah dengan gencatan senjata ini. Itu seperti juga mengakui kekalahan mereka gitu, karena tujuan mereka tidak tercapai, banyak uang telah terbuang, dan mereka tidak mendapatkan kemenangan karena Gaza sendiri belum mereka kuasai gitu guys. Di sana masih banyak Hamas. Kita ketahui mereka juga keluar ya dari tempat persembunyian ketika terjadi pertukaran sandera juga, dan mudah-mudahan gencatan senjata ini menjadi awal ya kebangkitan kaum muslimin juga di Gaza sana, kembali bisa membangun kembali kota Gaza, dan mungkin sekarang kita bisa juga membantu mereka dengan bersedekah gitu guys. Oke, sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.